Suatu keluarga akan menghadapi malapetaka yang besar jika para anggotanya saling membenci dan saling bermusuhan. Apalagi kalau ada yang kecanduan obat, Masya Allah, itu menjadi bencana di dunia. Karena itu kita harus berhati-hati dalam membangun dan mengelola keluarga. Dan ini Allah wanti-wanti bahwa jangan sampai di antara kita itu ada yang bermusuhan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, di antara pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu itu ada yang bisa menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka kalian harus hati-hati. Nah, ini wanti-wantinya, jangan sampai di dalam keluarga kita ini ada yang bermusuhan. Ya. Seringkali dalam keluarga itu ada bermusuhan, baik pada waktu kecil itu persaingan, bisa juga di waktu dewasa karena rebutan warisan. Nah, maka kita dianjurkan oleh Allah, fahdharuhum, berhati-hatilah menghadapi mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Secara umum, kalau kita ingin damai, kita masing-masing menjadi pemaaf. Ya. Kalau kalian mau memaafkan dan mau berlapang dada dan mau mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah akan mengampuni dan merahmati kalian. Ya. Jadi kita hati-hati. Kemudian lalu bagaimana caranya kita itu bisa membangun keluarga bahagia? Nah, mari kita pelajari cara-cara, tetapi ini bukan seluruhnya ya, baru sebagian saja yang bisa kita bahas dalam waktu pendek. Misalnya, kita tidak mungkin bisa memiliki keluarga bahagia dunia tanpa akhirat, tanpa usaha. Mesti kita harus mengusahakan. Ya. Secara garis besar, insya Allah kita bisa membangun kebahagiaan keluarga dengan beberapa langkah. Langkah itu apa saja? Antara lain dimulai dari awal. Pemilihan pasangan. Pemilihan pasangan itu bisa calon istri, bisa calon suami. Saya mulai dari calon istri. Ya. Kebahagiaan keluarga itu mesti dibangun, dimulai dari pemilihan wanita yang akan menjadi istri. Dipilih wanita yang solihah sebagai calon istri, yang kelak akan menjadi ibu bagi anak-anak. Jadi kita memilih yang solihah supaya nanti menjadi ibu yang solihah, bisa mendidik anak. Nah, anak-anak itu membutuhkan bimbingan, dan yang lebih banyak waktunya, lebih banyak kesempatan untuk bertemu dan membimbing anak itu ibu. Maka ibu mesti dipilih yang kualitasnya tinggi. Ya. Kalau misalnya ibunya itu tidak solihah, tidak rajin sholat misalnya, bagaimana bisa mendidik anak-anak menjadi rajin sholat, gitu kan? Jadi mesti dipilih calon istri yang solihah. Kriteria wanita solihah itu antara lain itu yang memiliki komitmen kuat untuk selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Ya. Rasulullah menggambarkannya itu sederhana, ringkas sekali. Tungkahul mar'atu li arba'. Biasanya wanita itu dinikahi ada 4 macam alasan. Biasanya, ya ini secara lazim, yaitu limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, dan juga karena agamanya. Itu umumnya itu. Tetapi kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menekankan bagian agama itu. Ya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang bagus agamanya. Niscaya kamu akan beruntung